Yo, halo, kembali dengan saya, seorang manusia. Ya, ya perkenalkan nama saya Kaisen dan di sini saya cuma hanya ingin membahas tentang suatu judul dan dari program berbagai sukses yang bernama Work Ethic. Apa sih work ethic? Nah, jadi saya sendiri pun juga nggak terlalu jago dalam bahasa Inggris, jadi saya pun kurang bisa mentranslatekan dari Inggris ke Indonesia. Tapi kita bisa artikan kalau work ethic ini itu adalah mungkin work kan kerja dan etik itu sepertinya mungkin hasil atau kerja keras atau apa gitu. Mungkin saya tidak kurang mengetahuinya. Mungkin kalau kalian yang bagi para jago Inggris, silakan kalian kasih tahu di dalam kolom komentar. Dan jadinya ya di sini aku bakal membahas beberapa tentang cara manusia atau level-level manusia bekerja itu. Nah, jadi di sini itu saya ingin membahas memulai dari kalau kerja itu ada dua jenis. Jenis siapa? Oh, yang pertama itu adalah kerja keras dan kedua adalah kerja cerdas. Apa bedanya? Tentu pasti kita aja dengarnya itu udah beda ya. Satu kita kerja keras, yang satu lagi kita kerja cerdas. Kerja keras yang dimana kita itu kerjanya itu menggunakan effort atau usaha yang besar dan juga sama lama. Dan itu pun karena waktu yang lama, kita pun harus membutuhkan kekonsistenan yang juga panjang. Tapi kalau kita kerja cerdas itu ya setidaknya kita itu lebih efisien dalam mengerjakan suatu hal gitu. Jadi walaupun keduanya ada perbedaan, tetapi kalau kita gabungkan dua ini atau kita menggunakan dua-duanya, bukan cuman kerja keras doang atau kerja cerdas doang, kita bakal bisa lebih mantap dalam bekerja pada suatu hal atau suatu bidang. Nah, sekarang kan sudah mengetahui kedua jenis tersebut. Sekarang saya akan berbagi tentang 4 level manusia menurut dari Sri Dato Tahir. Dia ini adalah seorang kita bisa sebutkan aja dia itu seorang yang sangat sukses, yang dimana dia itu bekerja dalam, mungkin singkat saya di belakang itu dia itu bekerja atau sukses dalam bidang pembuatan bank atau bekerja pada perekonomian finansial, yaitu pada bank. Nah, sekarang aku punya sebuah segitiga lah ya, mungkin kalau kalian bisa lihat ini tuh. Nah, ada segitiga guys. Nah, jadi di sini tuh segitiganya itu dari yang paling bawah itu level paling bawah, dan yang atasnya ini itu adalah level paling atas. Nah, jadinya ya tentu yang pertama itu level paling terbawahnya itu menurut dia itu adalah jika kita masih sesukanya. Maksudnya dari sesukanya itu yang berarti kita itu apa-apa maunya ini itu atau malas, atau kalau dikasih tugas mungkin kita tunda-tunda. Nah, itu adalah satu hal ciri-ciri yang dimana kita itu sesukanya, dan itu adalah level paling terbawah, dan itu kita tidak mau level paling terbawah. Nah, terus untuk naik level atau mungkin level selanjutnya apa supaya kita tidak di level paling terbawah. Nah, level kedua itu adalah tanggung jawab. Jadi kalau seandainya kita tidak sesukanya, kita itu sudah berarti mempunyai ketanggung-jawaban. Kita itu bertanggung jawab atas apa yang kita berikan, apa yang kita ditugaskan, apa juga yang kita mungkin mengaturkan apa yang kita mau juga. Jadi kita mempunyai tanggung jawab atas keputusan atau atas diri kita sendiri dan maupun juga orang lain. Dan kalau kita mau lebih tinggi lagi levelnya, misalnya kan aku udah cukup bertanggung jawab nih, cuman aku ngerasa kayaknya aku mau lebih naik lagi level tingginya. Yang ketiga adalah ahli. Berarti kan anggap aja kalau kalian itu mempunyai suatu kemampuan yang cukup hebat, dan jadinya kalian itu bakal akan jadi seorang ahli di dalam bidang tersebut. Mungkin contohnya kita itu mau jadi seorang atlet. Nah, supaya kita bisa jadi seorang atlet, kita itu harus konsisten setiap hari kerja, latihan. Gak mungkin dong kayak kita cuman sekali-sekali doang gitu latihannya, itu bakal susah banget jadi atlet. Dan jadi itu harus bekerja, harus dilatih terus menerus setiap hari, kerja keras, harus ada usahanya, effortnya tinggi, dan juga sama latihannya itu harus teratur dan benar supaya jadinya bisa jadi atlet secepatnya mungkin atau mungkin seefektif mungkin. Dan pada akhirnya setelah dari itu kita mencapailah level yang dimana kita sudah ahli atau kita sudah mencapai yang menjadi seorang atlet pada contohnya tadi.
Nah, untuk level paling tertinggi, masih ada satu level lagi paling tertinggi. Dan ini itu adalah level yang dimana orang-orang yang sudah mencapai level ini itu sangat-sangat sedikit. Makanya kalau dilihat dari segitiga tadi ini ya, jadi level paling bawah itu kan lebar tuh segitiga, tapi makin ke atas makin kecil. Nah itu menandakan juga kalau di dunia ini orang-orang yang mencapai level makin tinggi itu jumlah orangnya itu semakin sedikit. Nah jadinya di paling atas ini itu adalah juga orang-orang yang jumlahnya tidak terlalu banyak, masih bisa dalam hitungan jari, karena mereka itu kalau bisa tergolong ya mungkin the 1% lah ya, the 1% people from the 99% of other people gitu, yang dimana mereka itu sudah mempunyai visi. Maksudnya apa tuh punya visi? Kita bisa cobalah lihat mungkin orang-orang yang sangat-sangat sukses atau miliarder atau biliuner ya, atau triliuner, yang dimana mereka itu sukses yaitu karena mereka itu mempunyai sebuah visi. Visi saya itu untuk kedepannya apa. Mereka sudah mempunyai rencana dan juga sama sudah membuat keputusan untuk apa yang akan diusahakan supaya jadi makin lebih sukses lagi, dan untuk mencapai level atau tingkat kesuksesan tersebut. Nah, jadi karena saya sudah merasa saya sudah cukup lumayan banyak menjelaskan tentang word ethic ini, saya harap kalian bisa memahami, dan terima kasih sudah mendengarkan video ini. Terima kasih.